Kau memuliakan aku, sekarang aku memuliakan engkau. Sehingga seluruh karyawan saya juga demikian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah ini hari saya senang, saya bisa ngomong ketemu anak-anak saya. Karena kita punya, sekarang kita ngatepi laut. Kita sekarang bukan saingan, kita ngimbangi. Jangan, karena semua itu Allah, hasbi Allah, ada Tuhan. Kalau kita doa yang baik, kita kebersamaan, kita bukan saingan, kita imbangi. Siapapun datang kita imbangi. Tuturi handayani samina wa atona. Setuju? Ya, saya kira kalian dosa pusing, tapi jangan lupa kita dulu di aret sungai, sekarang di laut. Kompas, kebersamaan paling penting. Sekarang paling penting face to face management. Kita 350 tahun dijajah fisik dan mental. Sekarang kita merdeka, fisik merdeka, mental apakah merdeka? Terus sadar kita, kata Nabi Muhammad, kau satu suku 25 tahun dijajah, kecuali buntut anjing bisa berdiri baru bisa sembuh. Kenapa? Mental. Casing oke, mental dalam. Bayangkan hotel saya tambah tua, tambah baru, tambah dikasihan orang. Bukan sayangnya orang, tapi disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau saya ngomong begini politik, tapi saya ngomong istri anak saya, karyawan saya itu adalah harta saya. Tidak ada istri saya berani sama karyawan, tapi semua karyawan saya kasihan saya. Kita sombong, boleh orang bising. Kita sombong boleh di WC, boleh di kamar tidur. Jangan di ruang. Itulah Jawa ngomongnya ojo. Kita ini sembarang sombong dan tidak boleh sombong. Cilaka. Kita makan kan harus berak. Di mana berak? Di WC. Semuanya rosok. Lihat kalian. Coba lihat kalian. Semua panglima, semua merasa panggil dia minta piring, semua dia kasih. Kalau hotel lain, kalau piring aja piring, dia kasih kue, dia kasih semua. Itu namanya rosok. Kalian sudah kerja keras, tetapi apa itu? 1 juta kali 1 juta kali 1 triliun kali 0. Lebih baik 0 tambah 1 karena mental. Tapi saya balik buannya. Kita harus tebal sini, kita tipiskan hati kita. Ini ajaran mental. Gajah Mada, kenapa saya bikin makan? Karena Gajah Mada semati yang dikenal. Saya minta imam dan 2 kalian tolong. Artinya terima kasih. Demi Allah, ini hotel mungkin bisa ramai, tapi niat saya bikin hotel ini diketahui orang. Dari 32 kamar jadi 90 kamar. Karena sumpah harapan misi kita itu tidak ada mental. Kita kebersamaan, kualitas hidup, kan hanya kuantitas hidup. Kita berkualitas. Kenapa kita kualitas menghina kuantitas? Jangan dong. Seperti saya punya kualitas,
Yang bantu saya kalian yang berkualitas. Kita kerja sama. Ini yang kudu ngerti katanya orang Jawa. Ini utuh dari manusia. Ya Allah, kecilkan aku, ya Allah, orang lihat aku besar. Tutupkan rahasiaku antara kau dan aku tahu, ya. Saya mau nangis pada hidup manusia. Karena manusia ini tipis. Manusia kalau tipis, tapi kalau lihat kita berbuat pada manusia, Tuhan terus antara kita benci dengan manusia. Jangankan manusia, benci pada diri saya. Bukan orang saya, sifat saya. Habis mandi sebab dibuat. Kita mental. Sehingga Nabi Yunus keluar dari perut ikan bayi. Suara ini untuk ini saya kira tolong dari forum bersama. Kita harus bersama. Sampai sore kita ini kalau tatap muka, insya Allah semua selesai. Maka kita harus di mana? Kayak rumah. Ada kamar tidurnya, ada sepiteng, ada palet, ada ruang tamu. Sebetulnya rumah itu adalah firman. Maka kita sembahyang minta hidayah. Hidup ini jadi waluh, mati wali. Kayak saya waluh, tetapi mati di wali. Bukan walinya, sifat walinya. Bukan Nabi Muhammadnya, jiwa Muhammadnya. Ini dong ego kita. Karena coba ini gedung berapa perlu? Jadilah gedung hanya pasal miliar. Inilah kita berbangsa, pengertiannya. Kita perlu, ya Allah. Kita perlu bersama. Kalau itu boleh action, laku, yaitu fisik ilmu, mental tidak ilmu. Saya yakin kalau Indonesia demikian, insya Allah negara ini. Pengusahanya juga mental, kaya bukan fisik, bukan sombong individu, tetapi kayak pohon beringin, kayak saya yang bikin saya kaya, karyawan saya, lingkungan saya, apa saya aman? Nah, hanya rosok. Kita ini mesti nakuti diri kita sendiri. Pemasaran yang baik. Saya yakin kita perilaku yang baik. Bagaimana orang kasihan kita, ya Allah sayang kita. Saya yakin kalau kita demikian, intan cerai sukum wa sabit anaman. Tapi prinsip demi Allah, di perusahaan saya sendiri, ya Allah, jika ingin korupsi matikan. Jika ingin korupsi matikan. Hanya yang kejujuran. Kejujuran bukan kejujuran kejujuran Allah. Kejujuran manusia hancurkan dia. Tapi jangan lupa dari Allah. Inilah kita beragama, yaitu mental. Jadi buat apa saya fisik beragama, mental tidak beragama. Setiap pengusaha mempunyai cita-cita besar supaya usahanya bisa berjalan lancar, berkembang dengan pesat serta menghasilkan keuntungan yang menggembirakan. Pengusaha disenangkan, karyawan disejahterakan, dan konsumen dipuaskan batinnya. Tentu diperlukan beberapa langkah yang disiapkan sebagai berikut. Langkah pertama, pengusaha perlu mempersiapkan modal dasar yaitu dana sesuai jumlah kepentingan usaha yang akan dijalankan. Langkah kedua, pengusaha harus memiliki naluri bisnis atau usaha, perhitungan yang matang dalam permasalahan rugi laba, dan memiliki strategi untuk membaca pasar apa yang dibutuhkan masyarakat dari kalangan atas sampai ke bawah. Langkah ketiga, harus menjalin hubungan baik
baik kepada setiap karyawan, menanamkan rasa saling percaya, tidak ada dusta di antara kita, sehingga perputaran uang perusahaan berjalan mulus, kualitas pelayanan terus ditingkatkan, kejujuran menjadi modal dasar antara pengusaha dan karyawan. Haji Muhammad Yosutomo sebagai pengusaha yang terukur sukses dalam pernyataannya bahwa karyawan atau pekerja mereka merupakan mitra dalam usaha. Pengusaha punya modal dana, karyawan bergotong royong menjalankan dan mengembangkan usaha. Antara pengusaha dan karyawan merupakan partner yang tidak bisa dipisahkan, ibarat darah dan daging, jiwa dan raga, sehingga yang ditanamkan Haji Muhammad Yosutomo selaku owner tidak pernah menciptakan jarak kepada karyawan. Ojo dume, ojo rumongso, maksudnya jangan mentang-mentang merasa berkuasa, tapi lebih menciptakan suasana sili asih, sili asa, sili asuh. Dan pengusaha mesti bersikap tata laku tut wuri handayani sa'mina wa atona, selalu menumbuhkan semangat mulia, fastabihul khairat, berlomba-lomba berbuat kebajikan dan kebaikan. Itulah jurus-jurus istimewa yang digunakan Haji Muhammad Yosutomo dalam menjalani beberapa bidang usaha di sepanjang hidupnya. Bahkan kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan saling menghargai antar sesama karyawan, bahkan kepada pemilik perusahaan pun harus pula diciptakan dalam bentuk kekeluargaan menjadi keluarga besar yang solid. Haji Muhammad Yosutomo selalu menanamkan kepada para karyawan bahwa perusahaan adalah rumah atau tempat usaha kita, sumber mata pencaharian, sudah seharusnya dipelihara bersama dan terus meningkatkan kualitas dalam pelayanan kepada pelanggan. Apapun alasannya, customer adalah raja, tanpa pernah membedakan dalam hal status sosial. Dan di sisi lain, menurut Haji Muhammad Yosutomo, sebagai pengusaha merupakan takdir Tuhan menjalankan amanah kemanusiaan sekaligus turut membantu menjamurkan peduli perekonomian rakyat, menciptakan lapangan kerja bagi siapapun yang membutuhkan. Perusahaan tak ubahnya seperti sebuah negara, sistem pengolahannya pun harus baik dan bermutu tinggi. Mana mungkin akan berdiri usaha perhotelan berkelas bintang 5 seperti Hotel Bumi Senyur, Hotel Grand Senyur, Cottage Putri Ayu, Hotel Royal Senyur, atau Hotel Puri Senyur, dan lain-lainnya apabila tidak ditata kelola secara profesional. Sudah sejak lama tutup buku, tapi nyatanya sampai saat ini tetap berjalan dengan stabil lantaran konsep dasar yang diterapkan Haji Muhammad Yosutomo, yaitu mangan orang mangan kumpul. Maksudnya antara pengusaha dan karyawan saling merasakan dalam suka duka, susah bahagia, sama merasa memiliki perusahaan, menjalankan usaha, selalu mencari keridhaan dan keberkahan dari Allah Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sebagian orang lebih mengenal Hari Buruh yang memang diperingati secara internasional, namun sebenarnya Hari Pekerja Indonesia lah merupakan tonggak sejarah bersatunya para pekerja Indonesia sejak dahulu kala dalam menyatukan semangat pekerja bersama pemerintah. Hari Pekerja Indonesia diperingati setiap tanggal 20 Februari. Meski tidak teragenda sebagai hari libur nasional, tetaplah perlu dihikmati bagi seluruh pekerja di Indonesia. Dasar penetapan 20 Februari sebagai Hari Pekerja Indonesia adalah surat keputusan Presiden nomor 9 yang disampaikan dalam sambutan tertulis. Keputusan tersebut ditetapkan pada tahun 1991. Adapun keputusan Presiden nomor 9 tahun 1991 tentang Hari Pekerja Indonesia bisa dicek ulang melalui laman BPK RI. Isi surat keputusan tersebut adalah bahwa tanggal 20 Februari sebagai Hari Pekerja Indonesia. Hari Pekerja Indonesia berbeda dengan Hari Buruh Internasional yang diperingati pada tanggal 1 Mei. Hari Pekerja Indonesia muncul atas momentum kelahiran Federasi Buruh Seluruh Indonesia atau FBSI. Adanya Hari Pekerja Indonesia sesuai dengan keinginan serikat pekerja yang ada di berbagai perusahaan. Mereka ingin menyederhanakan dan menyatukan semangat seluruh pekerja Indonesia. FBSI sendiri merupakan gabungan dari 21 serikat buruh yang sebelumnya merupakan serikat buruh yang berafiliasi pada
ada partai politik dan terdapat pula serikat buruh yang netral. Sejarah Hari Pekerja Indonesia dilatar belakangi oleh keinginan berbagai serikat pekerja yang ada di berbagai perusahaan. Para pimpinan serikat pekerja berupaya mewujudkan aspirasi para pekerja. Setelah itu, mereka mendeklarasikan pembentukan Federasi Buruh Seluruh Indonesia atau FBSI pada tanggal 20 Februari 1973. Dalam deklarasi tersebut terpilih Saudara Agus Sudono sebagai Ketua Umum FBSI pertama. Deklarasi inilah yang menjadi tonggak awal bersatunya para pekerja Indonesia oleh pemerintah. Nama tersebut kemudian berubah menjadi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang disingkat SPSI pada Kongres tanggal 20 hingga 30 November 1985. Kehadiran SPSI diharapkan mampu menumbuhkan jati diri di kalangan pekerja Indonesia dan meningkatkan kebanggaan para pekerja Indonesia. Diharapkan SPSI dapat memotivasi pekerja Indonesia dalam rangka pengabdiannya kepada pembangunan nasional yang dilandasi sistem hubungan industrial Pancasila. Oleh karena itu, setiap tanggal 20 Februari ditetapkan sebagai Hari Pekerja Indonesia. Setiap tahun ketenaga kerjaan hingga saat ini memang menjadi isu hangat karena jumlah tenaga kerja di Indonesia cukup besar. Meskipun demikian, iklim ketenaga kerjaan di Indonesia disebut mengalami pergerakan ke arah lebih baik dan berusaha untuk lebih baik lagi. Semoga Haji Muhammad Yosutomo atas nama keluarga besar Sumber Mas Group, Senior Group, Pantai Lamaru, Balikpapan, Yayasan Pendidikan Fasta Bikul Khairat, Forum Kebangsaan Kalimantan Timur mengucapkan Selamat Hari Pekerja Indonesia 2024. Setiap keringat para pekerja adalah bagian dari butiran mutiara bagi pengusaha, selalu berdampingan mencari rejeki demi berlangsungnya kehidupan dalam keberkahan Tuhan Yang Maha Esa. Harmoni pengusaha dan karyawan Indonesia demi kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena kau memuliakan aku, sekarang aku memuliakan kau. Sehingga seluruh karyawan saya juga demikian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah ini hari saya senang. Keadaan saya, kondisi sehat begini, saya bisa ngomong ketemu anak-anak saya. Karena kita punya, sekarang kita ngatepi laut. Kita sekarang bukan saingan, kita ngimbangi. Jangan, karena semua itu Allah, hasbi Allah, ada Tuhan. Kalau kita doa yang baik, kita kebersamaan, kita bukan saingan, kita imbangi. Siapapun datang kita imbangi. Tuturi handayani samina wa atona. Setuju? Ya, saya kira kalian dosa pusing, tapi jangan lupa kita dulu di aret sungai, sekarang di laut. Kompas. Kebersamaan paling penting. Sekarang paling penting face to face management. Karena anak buahnya kerja capek, berkarya. Ini satu ada yang bersama. Silaturahmi menambah umur, menambah rezeki. Jadi kebersamaan ini harus kita tanam. Kebersamaan ini baru masa depan tambah kuat, baru tahu kompak. Kita mentranslasikan apa yang Pak Yos selalu sampaikan tentang kebersamaan. Sudah dalam 3 tahun ini kita melakukan family gathering di semua unit. Tadinya sendiri-sendiri, tapi dalam 3 tahun terakhir kita coba menggabungkan semua unit. Harapannya bila satu atau lain unit ada keperluan atau kebutuhan, unit yang lain akan segera membantu dengan cepat. Jadi antara mereka juga tidak ada lagi sekat-sekat, baik teman-teman Samarinda, Balikpapan, di Lamaru, di Golf, mereka akan saling membantu.
kasih.